Shalom Bapak Ibu dan Saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Pagi GKSBS. Mari siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan hari ini. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara dimanapun berada. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi ini. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan penuh kasih, Engkau yang kami muliakan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu kami bersyukur. Pagi ini Tuhan menyatakan kasih-Mu, di mana kami diperkenankan kembali untuk melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Sebelum kami memulai aktivitas untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab kami, terlebih dahulu kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus agar kami dapat mengerti dan dapat kami jadikan firman-Mu sebagai petunjuk dalam kami menjalani kehidupan ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini dari Keluaran 37 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakan nats dari ayat 1 dan 2. Judul yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Membuat Tabut Perjanjian. Demikian tertulis, Bezalel membuat tabut itu dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni dari dalam dan dari luar, dan dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Demikian pembacaan Alkitab. Semuanya kita berbahagia yang telah mendengarkan firman Tuhan, terlebih mau melakukannya dengan penuh ketaatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi tema renungan pagi ini adalah memberi diri untuk Tuhan pakai. Saudaraku, mari kita awali hari ini melakukan segala sesuatu yang akan kita lakukan. Melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Melakukan dengan hati yang penuh ketaatan kepada Tuhan. Dalam hal ini, mari kita belajar dari seorang yang bernama Bezalel ketika membuat tabut perjanjian. Dia memberikan dirinya untuk Tuhan pakai dalam membangun bait Tuhan yang kudus. Dia melakukan untuk Tuhan dengan maksimal, mengerahkan semua yang dia miliki, tenaga, pikiran, waktu, dan dia tetap konsentrasi penuh. Itu semua sebagai bentuk iman dan ketaatannya kepada Tuhan yang telah menunjuk dirinya melalui Musa untuk pembangunan bait suci. Bezalel adalah salah seorang ahli tukang kayu yang dipilih oleh Tuhan dan diberi hikmat, pengetahuan, dan keahlian untuk melakukan pekerjaan tersebut. Hal ini dapat kita lihat dalam Keluaran pasal 35 ayat 31. Saudara, Bezalel membuat tabut perjanjian dari bahan-bahan yang terbaik, mulai dari kayu pilihan yang kuat dan tekstur yang indah. Demikian juga dilapisi dari emas bahan logam mulia. Ukuran, bentuk, dan peralatan yang melengkapinya dibuat oleh Bezalel sesuai dengan fungsinya sebagai salah satu peralatan yang penting di bait suci yang dibangun oleh umat Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun. Tabut perjanjian adalah tempat penyimpanan loh batu dengan 10 perintah Allah. Dari semua itu memiliki makna
Antara lain seperti memilih bahan dari kayu penaga atau kita sebut akasia. Ini melambangkan manusia. Dan lapisannya yang terbuat dari emas memberi makna kemuliaan dan kekudusan Allah. Pembuatan tabut perjanjian ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh, karena tabut perjanjian menjadi simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pembuatan tabut perjanjian yang dilakukan oleh Bisael ini menggambarkan begitu pentingnya memiliki tempat khusus dan untuk berkomunikasi dengan Allah, serta mengingat akan janji-janji Allah dalam sejarah perjalanan bangsa Israel. Bisael sudah memberikan dirinya untuk dipakai Tuhan, agar seluruh umat Israel selalu mengingat dan mentaati Tuhan sesuai dengan fungsi tabut perjanjian yang digunakan untuk tempat penyimpanan loh batu ke-10 firman. Mari memberi diri untuk Tuhan pakai sebagai alat kasih-Nya, memberi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan sesama serta keselamatan bersama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, seorang Bisael, contoh orang yang taat kepada Tuhan, memberi diri, melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Ajarkan kepada kami Tuhan, agar kami pun mampu untuk memberi diri kami sebagai alat kasih-Mu, sehingga setiap kehidupan kami ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan dan membawa berkat bagi sesama kami. Hari ini Tuhan, kami mohon Engkau menyertai kami, beri kami kekuatan, beri kami hikmat-Mu, agar kami dapat menunaikan tugas panggilan kami seturut dengan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, selamat beraktivitas, Tuhan selalu menyertai.